Halo adik-adik kelas 6, apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kali ini, bersama Kak Edi, kita akan membahas tema 3 subtema yang pertama, yaitu penemu yang mengubah dunia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, kamu dapat menganalisis dan menyajikan pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kamu dapat menggali dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 3. Kamu dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dan melakukan percobaan rangkaian listrik seri. 4. Kamu dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 5. Kamu dapat memahami dan memainkan internal nada melalui lagu dan alat musik. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti gambar di samping ini? Perhatikanlah lingkungan sekitar rumahmu di malam hari. Apakah kamu melihat lampu bersinar menerangi rumah, jalan raya, dan berbagai tempat lainnya? Tahukah kamu energi apa yang menghasilkan cahaya tersebut? Cahaya lampu tersebut dihasilkan dari energi listrik. Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Kita akan membahasnya pada pelajaran kali ini. Tahukah kamu siapa tokoh di bawah ini? Beliau adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar melaksanakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Bacaan tentang Michael Faraday di atas adalah penggalan dari sebuah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kita mengetahui suatu teks tersebut merupakan sebuah teks eksplanasi atau tidak? Untuk itu, kita perlu paham ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi tersebut? Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kedua, hal yang dibahas merupakan suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, fokus pada hal yang umum atau generik seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan penemuan-penemuan bukan pada partisipan manusia. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur tersebut terdiri atas 1. Bagian pernyataan umum yang berisi informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. 2. Bagian penjelas yang berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. 3. Bagian penutup berisi simpulan dari teks
atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Agar lebih jelasnya, perhatikan teks eksplanasi berikut. Teks eksplanasi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pertama merupakan bagian umum atau pembuka. Paragraf kedua merupakan bagian penjelas dari sebuah teks eksplanasi. Paragraf ketiga merupakan bagian simpulan atau penutup. Penemuan akan listrik dan penemuan lain mengakibatkan perubahan kehidupan pada masyarakat dunia. Perubahan-perubahan tersebut meliputi 1. Perubahan perilaku atau tingkah laku. 2. Perubahan sikap. 3. Perubahan nilai. Dan 4. Perubahan tata kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu perubahan yang paling nyata adalah segala aspek kehidupan manusia semakin mudah. Sebelum ditemukannya listrik, manusia masih melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara tradisional. Tentunya hal ini membuat pekerjaan menjadi lambat dan terasa berat. Contoh nyata perubahan yang terjadi adalah dahulu masyarakat menggunakan teplok sebagai penerang di malam hari. Cahaya teplok sangatlah kurang terang, sehingga aktivitas pada malam hari menjadi sangat terbatas. Saat ini, manusia beralih menggunakan lampu yang membuat suasana malam hari menjadi lebih terang. Dengan demikian, aktivitas manusia pada malam hari semakin tidak terbatas. Dahulu, manusia atau masyarakat berkomunikasi dengan alat sederhana seperti kentongan dan surat. Dengan ditemukannya listrik, kini masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan handphone dan internet. Sebelum ditemukannya listrik, masyarakat berpergian menggunakan alat transportasi sederhana seperti sado, rakit, dan lain-lain. Hal ini membuat waktu tempuh perjalanan menjadi sangat lama. Namun, saat ini, manusia sudah berpergian dengan alat transportasi canggih seperti pesawat, terbang, kapal laut, mobil, dan kereta api. Dengan demikian, waktu perjalanan semakin singkat. Perhatikan ibumu memasak nasi di dapur. Dengan apakah beliau memasak? Tentunya menggunakan rice cooker yang sumber energinya berasal dari listrik. Hal ini memudahkan ibu memasak nasi. Dahulu, masyarakat memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar. Hal ini sangat kurang efektif dan kurang efisien. Tahukah kamu, saat ini hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber energi dalam penggunaannya. Listrik di rumah kita dirangkai sedemikian rupa agar penggunaannya menjadi lebih mudah dan nyaman. Rangkaian listrik tersusun dari beberapa komponen seperti sumber listrik, konduktor listrik, dan alat-alat listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara bersambung atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Pada pelajaran kali ini, kita hanya akan membahas rangkaian seri saja. Mari kita perhatikan gambar rangkaian seri berikut ini. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau sejajar atau seri dan tidak bercabang. Kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Apa saja contoh alat yang menggunakan rangkaian seri? Pertama, lampu LED yang dipasang pada pohon Natal atau sebagai lampu hias. Kedua, senter yang digunakan sebagai penerang jika berpergian di tempat yang gelap.
Kita tentunya memiliki hak menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Apa itu hak? Hak merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Sebagai siswa, kamu mempunyai hak yang berbeda di rumah, di sekolah, dan di tengah-tengah masyarakat. Apa saja hakmu di rumah, dan bagaimana kamu menggunakan hakmu? Pertama, kamu berhak mendapatkan makanan bergizi. Dan setelah makan, kamu harus mencuci piring agar rumah tidak berantakan dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam, agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Tiga, mendapatkan kasih sayang dari semua keluarga. Tentunya, kamu juga harus menyayangi mereka. Apakah kamu sudah mendapatkan hakmu di rumah? Apa saja hakmu di sekolah, dan bagaimana kamu menggunakan hakmu itu? Pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dari bapak ibu guru. Dan kamu pun harus belajar dengan giat. Kedua, berhak mendapatkan kenyamanan saat membaca di perpustakaan. Tentunya, kamu pun harus menjaga keheningan. Ketiga, kamu berhak bermain ketika jam istirahat. Ingat, bermainlah dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan orang lain. Apakah kamu sudah mendapatkan hakmu di sekolah? Apa saja hakmu di masyarakat? Dan bagaimana kamu menggunakan hakmu itu? Pertama, hak bermain di lingkungan sekitar, seperti taman, dengan tidak menginjak rumput agar rumput tidak rusak atau mati. Kedua, hak untuk ikut kerja bakti atau gotong royong sesuai dengan kemampuan dan usia kamu, agar kamu dapat menyelesaikannya dengan baik. Ketiga, bermain sepeda di lapangan agar terhindar dari kecelakaan dan cedera. Apakah kamu sudah memperoleh hakmu di masyarakat? Pemerolehan hak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: pertama, di lingkungan rumah, faktor tersebut adalah kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, dan aktivitas lainnya. Di lingkungan sekolah, faktor tersebut adalah lamanya waktu belajar, waktu untuk bermain, dan berbagai aktivitas lain di sekolah. Di masyarakat, faktor tersebut adalah kesadaran menjaga kebersihan, faktor usia, dan kesadaran menjaga keamanan masyarakat. Salah satu hakmu adalah menonton televisi. Pernahkah kamu mendengarkan seorang penyanyi di televisi? Bagaimana dengan suaranya? Tentu bagus, bukan? Lagu yang dinyanyikan terdiri atas beberapa nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Perhatikan notasi angka berikut ini. Jika dinyanyikan, bunyinya seperti berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jika dinyanyikan turun, maka bunyinya seperti berikut ini. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dari notasi angka itu, terdapat jarak nada yang berbeda. Jarak nada disebut interval nada. Antara nada do dan re, jarak nada adalah 1,
re ke mi jarak nada 1, mi ke fa setengah nada, fa ke sol 1 nada, sol ke la 1 nada, la ke si 1 nada, dan si ke do setengah nada. Jadi, dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Jarak setengah nada yaitu mi ke fa dan si ke do. Jarak 1 nada yaitu do ke re ke mi, fa ke sol ke la, dan la ke si. Jarak 1,5 nada yaitu re ke fa, la ke do, dan mi ke sol. 2 nada yaitu do ke mi, fa ke la, dan sol ke si. Demikian kita sudah belajar tema 3 subtema yang pertama. Perlu kakak ingatkan, menjadi berguna tidak harus melakukan hal yang besar, tetapi cukup berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik berkenan. Tetaplah berbakti kepada orang tua dan negara.